sini saya akan menjelaskan dua alur ekspor dan impor. Oke, langsung saja ke alur yang pertama, yaitu ekspor. Itu melakukan riset pasar. Kenapa sih harus melakukan riset pasar? Karena riset pasar ini adalah salah satu langkah awal yang sangat penting dalam ekspor. Karena membantu eksportir untuk satu, mengidentifikasi peluang pasar, dua, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, dan tiga, menentukan harga yang kompetitif. Lalu di sini juga ada persiapan dokumen. Kenapa sih? Karena di setiap negara tujuan yang akan kita ekspor pasti memiliki syarat. Contoh dari dokumen-dokumennya yaitu seperti sale kontrak, letter of credit, dan lain-lain. Lalu ada pengiriman barang. Mengapa sih ekspor memerlukan pengiriman barang? Seperti yang kita tahu, ekspor adalah suatu kegiatan memasarkan produk atau barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan biasanya transportasi yang digunakan yaitu angkutan darat, laut, udara, atau multimodal. Lalu ada marketing internasional. Karena marketing internasional ini sangat membantu untuk menjangkau audiens internasional yang lebih luas dan tentunya untuk mendapatkan peningkatan penjualan. Oke, kita lanjut ke alur impor. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Kenapa sih harus mengidentifikasi kebutuhan? Karena pasti di dalam negara tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya seperti peralatan elektronik yang diimpor di Indonesia dari negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang. Lalu mencari pemasok. Mengapa sih impor ini perlu mencari pemasok? Karena untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Contohnya seperti bahan baku untuk industri impor. Ini dapat menyediakan suplai untuk bahan baku industri dalam negeri. Lalu ada negosiasi harga dan ketentuan. Mengapa? Karena bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui proses perundingan yang sudah ditentukan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada pengurusan bea cukai. Mengapa sih perlu? Karena ini untuk mengawasi lalu lintas dari barang-barang. Jadi, apa sih kesimpulan dari ekspor dan impor ini? Ekspor dan impor ini adalah suatu kegiatan yang saling berhubungan, menjadi bagian penting di dalam aktivitas bisnis internasional. Sebelum dapat melakukan kegiatan ekspor-impor, maka perusahaan perlu untuk memperhatikan beberapa kondisi di dalam kegiatan ini, baik dari negara asal maupun negara yang menjadi tujuan ekspor impor ini. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, yaitu adalah mengenai peraturan ekspor impor yang diterapkan oleh suatu negara, sehingga pemerintah juga perlu untuk menciptakan peraturan yang fleksibel di mana tidak menghalangi kegiatan ekspor dan impor ini. Namun juga di sisi lain tidak merugikan pedagang di dalam negeri. Baik, sekian presentasi dari saya. Bu Dian beli bonsai sambil makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.